tren saham. Saya akan ulangi, mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak hadir beberapa waktu yang lalu. Oke, teman-teman. Nah, kita hari ini akan ulang sedikit mengenai tren. Nah, belajar tren ini penting supaya ketika teman-teman masuk ke market, teman-teman tidak salah karena masuk pada saat tren yang tidak pas akan membuat teman-teman akan nyangkut biasanya atau membutuhkan waktu yang agak lama untuk membuat saham teman-teman itu naik ataupun kalau teman-teman membelinya pada saat trennya sedang bearish, teman-teman harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan cuan di market, gitu ya. Nah, saya ulangi di sini kemarin kita belajar ada bahwa dalam Dow teori atau teori Dow Jones dikatakan terdapat tiga jenis teori. Satu, ada uptrend, kecenderungan harga naik, kemudian ada downtrend, kecenderungan harga turun, kemudian ada sideways, kecenderungan harga ke samping atau di situ-situ saja. Ya, nah, kira-kira seperti ini. Jika teman-teman bisa lihat bahwa saham-saham yang uptrend itu akan bentuknya seperti ini, naik ke atas. Nah, beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana mencari yang namanya higher high, higher low, lower high, lower low secara manual. Nah, kalau teman-teman kemarin mau langsung menggunakan indikator di TradingView, teman-teman tinggal pilih yang namanya zigzag, indikator zigzag, maka akan dibantu untuk melihat apakah dia memiliki higher high, higher low, seperti itu. Jadi, ketika sahamnya uptrend, maka kita akan memanfaatkan yang namanya pergerakan turun ini. Ketika dia koreksi pendek, kita bisa memanfaatkan koreksi pendek ini untuk menambah jumlah saham kita apabila teman-teman adalah golongan mungkin midterm atau yang membeli saham dalam waktu dan menyimpannya dalam waktu mungkin lebih dari 3 bulan atau 6 bulan seperti itu ya, atau 1 bulan minimal lah gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya sudah beli di sini, kemudian dia sampai di resist gitu ya, dia sampai di resist atau high-nya, kemudian dia koreksi gitu ya, koreksi dengan jumlah volume yang tidak terlalu banyak, itu namanya koreksi normal. Jadi kalau koreksinya itu volumenya terlalu banyak, bisa menyebabkan tidak membentuk higher low, malah menyebabkan lower low. Nah, itu sudah tidak mengikuti aturan uptrend gitu ya. Nah, kalau yang disebut dengan uptrend, dia low, kemudian mungkin dia sampai di resisten, kemudian koreksi sedikit. Nah, teman-teman jika ingin membeli saham tersebut dengan jumlah yang lebih banyak, maka kita bisa menambah jumlah saham kita itu ketika dia koreksi di high low. Atau jika teman-teman adalah trader jangka pendek, teman-teman beli di sini, jual sini, ketemu support, maka kita bisa beli lagi di supportnya apabila ada volume beli. Maka dia akan ada kemungkinan, probabilitasnya dia akan membentuk high. Kemudian pasti ketika sebuah saham sudah naik dan menyentuh resistnya dan belum bisa menembusnya, maka dia akan koreksi dulu, kemudian dia akan naik lagi. Nah, itu yang kita sebut dengan uptrend gitu ya. Jadi teman-teman kalau membeli saham, perhatikan dulu trennya. Apakah dia sedang ada dalam uptrend atau dia sedang dalam fase downtrend. Nah, kalau dalam fase downtrend maksudnya
probabilitas sebuah saham untuk naik itu sangat minim gitu ya. Jadi dia ketika dia turun sampai kepada support, maka kemungkinan memang dia akan naik, tapi dia tidak akan lebih tinggi dari higher sebelumnya. Dia akan membentuk lower low gitu. Jadi di sini teman-teman beli sini, oke, naik gitu, tapi koreksi, malah koreksinya lebih rendah dari harga yang teman-teman beli. Kemudian koreksi lagi, naik lagi gitu ya, pullback, kemudian koreksi lagi, dan begitu seterusnya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sebelum teman-teman membeli sahamnya, lihat dulu tren besarnya gitu ya, uptrend atau downtrend. Sebisa mungkin kita membeli saham yang lagi uptrend gitu ya. Nah, ini kemarin kita belajar membuat yang namanya higher high, higher low secara manual gitu ya, teman-teman. Kita lihat dulu dari sini dia sahamnya turun gitu ya, dia di lower low, kemudian dia membentuk higher high, higher low, higher high, higher low gitu ya. Jadi kalau boleh kita membeli saham yang ke arah sana gitu ya, ke arah atas, bukan yang turun gitu ya. Jadi namun teman-teman perlu kita perhatikan bahwa take profit apabila kita sudah sampai pada resist gitu ya. Resistnya misalnya di beberapa waktu yang lalu ternyata tidak bisa di break gitu ya, maka tidak ada salahnya kita take profit dulu gitu ya. Take profit dulu, baru nanti kita lihat, kita menunggu lagi gitu. Menunggu ketika saham itu koreksi. Nah, kan di market itu ada banyak banget saham gitu ya, ada lebih dari 500-an saham gitu. Kita tidak mungkin juga menganalisa semua saham gitu ya, paling kita memilih sektor-sektor mana dari setiap sektor, mana-mana saja saham yang ingin kita analisa gitu ya. Jadi nanti teman-teman misalnya tentukan di saham banking, saham mana yang kira-kira teman-teman ingin analisa gitu ya. Nah, dengan memahami pola dari sebuah saham, kita bisa lihat ketika misalnya dia mengalami yang namanya bullish atau uptrend, kita bisa tahu sampai mana dia bakalan turun, kemudian dia akan naik gitu ya. Sebenarnya kalau di market itu, kalau teman-teman perhatikan, dia berulang gitu, berulang pergerakannya itu berulang dari history pergerakan beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi dengan begitu, ketika teman-teman sudah membuat trading plan misalnya, beli di lower low gitu ya, atau beli lebih aman ketika dia sudah naik kemudian membentuk higher low gitu ya. Nah, ketika kita sudah membentuk, ketika kita sudah entry masuk di higher low, maka teman-teman cari resist terdekatnya, gitu ya. Resist terdekatnya berapa di target sebelumnya, gitu. Nah, dengan begitu teman-teman bisa take profit dulu, gitu. Apabila dia tidak bisa menembus, misalnya tidak bisa menembus resistnya, gitu ya. Kalau dia nggak bisa menembus resistnya, kita take profit dulu, nggak apa-apa. Nanti ketika dia turun dan koreksi, kita bisa masuk lagi gitu di saham tersebut jika masih dalam uptrend dan dia masih ada volumenya gitu. Nanti teman-teman kan bisa lihat volumenya itu ada di bagian bawah. Jadi sebisa mungkin teman-teman jangan juga kita mengejar saham yang sudah naik banget gitu ya. Kita tunggu saja, pasti dia ada koreksi. Misalnya nih, dia udah naik gitu ya. Dia kita FOMO gitu ya, ketakutan bahwa kita nggak akan kebagian untuk beli saham itu. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu ikut-ikutan untuk langsung beli saham itu ketika dia sedang naik gitu ya. Kita tunggu saja sebenarnya koreksi ketika dia membentuk higher low.
Jadi kita bisa beli di situ dan setelah itu kita cari resistnya di mana. Nah, kalau beli di kalau kita belinya ketika saham lagi downtrend, ya kemungkinan untuk kita cuan itu probabilitasnya sangat minim. Kecuali jika ada big money atau big fund yang masuk untuk membuat harga saham itu naik lagi perlahan-lahan gitu ya. Nah, ini di sideways nanti ada saham ketika misalnya dia habis naik, habis fase naik misalnya dia habis fase naik, maka dia akan ada namanya ini kan seperti ini, misalnya dia naik turun gitu ya, naik. Nah, dia akan ada namanya fase sideways gitu ya. Artinya jika kita tarik garis horizontal di support dan di resist terdekatnya, maka pergerakannya dia itu di situ-situ aja. Misalnya naik, terus turun, naik, turun gitu ya. Nah, nanti yang perlu kita perhatikan ketika saham sedang sideways gitu ya, karena kemungkinannya kan bisa dua. Jika volume atau demand banyak, dia akan naik dan menembus garis resist. Nah, kita bisa masuk kita bisa membeli saham itu ketika dia mulai ngebreak atau menjebolkan resistnya gitu ya. Kita bisa masuk di sekitar sini gitu ya teman-teman. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jika dia sampai ngebreak supportnya, maka kemungkinan dia bisa sampai turun ke bawah gitu ya. Jadi misalnya logikanya teman-teman, misalnya ketika kita sedang menjebol tembok dengan palu gitu ya. Misalnya kita datang dari sini, misalnya ceritanya ini kita coba gitu ya, kita jebol kan nggak bisa, kita mantul ke bawah, ini dijebol nggak bisa, mantul ke atas, belum bisa juga, terus belum bisa juga. Nah, jika dia mencoba ngebreak resistnya pastinya dengan volume ya, volume di bagian bawah di trading view itu, jika volumenya tetap ada, naik turun, tapi volumenya ada, maka secara misalnya ketika kita ngejebolin tembok gitu ya, kalau terus-terusan lama-lama hancur juga kan. Nah, ini bisa kemungkinan ketika ini tembok ini atau resist ini jebol, maka dia bisa naik terbang ke atas gitu. Tapi jika dia coba terus tapi volumenya nggak ada, itu maka dia akan terus ke bawah, turun ke bawah, maka yang kemungkinan berikutnya adalah dia akan ngejebolin supportnya. Maka kalau ini sampai jebol, maka kemungkinan dia bisa akan menjadi bearish gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika sahamnya sedang sideways ya. Nah, misalnya di sini. Di sini ada yang namanya ada candle di sini teman-teman bisa lihat. Nah, dia habis uptrend gitu ya, habis bullish, dia kemudian ada turun, naik, turun lagi hampir di titik yang sama, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun, naik. Ternyata di sini dia nggak kuat gitu ya, maka dia turun di sini sampai jebol gitu ya. Jadi dia kemungkinannya kalau sideways itu ya terlalu teman-teman harus perlu diperhatikan ketika sedang dalam fase sideways adalah volume. Jika dia naik turun, ini naik turun, ini tapi ada volumenya, maka kita bisa entry gitu ya. Kita bisa entry, tapi kalau dia naik turun, tapi volumenya candle-nya merah gitu ya, kita harus hati-hati karena bisa jadi ini bottom-nya ini atau support-nya ini akan di break atau jebol gitu ya. Jadi dia bisa turun ke bawah. Nah, itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti
ketika kita buat trading plan di minggu depan, maka kita harus tentukan kita masuk di harga berapa, take profit di harga berapa, kemudian kalau teman-teman adalah swing trade, harus ditentukan berapa cut loss-nya, gitu ya. Jika analisa kita tidak benar, misalnya seperti itu, misalnya gini, di sini ketika kita misalnya melihat ada potensi nih naik gitu ya, ada potensi naik ternyata belum gitu, turun. Nah, nanti teman-teman harus membuat sebuah planning, misalnya entry di atau masuk membeli sahamnya di high low, take profitnya di higher high, tapi teman-teman harus buat juga yang namanya cut loss-nya di berapa gitu, supaya ketika analisa kita tidak benar, kita nggak rugi banyak gitu ya. Cuman kalau teman-teman adalah tipikal yang menginvestasikan uangnya di market, di saham itu dalam waktu jangka yang agak lama, misalnya swing, teman-teman bisa melihat pertama tren besarnya gitu ya, tren besar, kemudian harga 3 bulan, 6 bulan sebelumnya, jika dia masih di dalam, jika dia masih di support, ya kita keep, walaupun misalnya dia nanti naik turun, kita keep aja gitu. Kalau memang kita planningnya adalah nge-keep saham itu misalnya 3, 4, sampai 6 bulan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman. Kita langsung aja ke TradingView ya, biar lihat. Misalnya nih BBRI. Pemula itu enaknya masuk di blue chip ya, teman-teman. Belilah saham yang teman-teman tahu gitu, pernah lihat perusahaannya, supaya menghindari yang namanya membeli kucing dalam karung gitu ya. Nah, kalau misalnya waktu itu ya, kita di minggu-minggu beberapa waktu lalu, kita lihat ketika saham BBRI ini ada di fase yang turun karena rai issue, maka ternyata ketika dia dalam proses, ketika dia sedang turun itu, banyak orang yang membeli saham Bank BBRI. Kita bisa lihat dari volumenya. Ini volumenya ya teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah volume. Misalnya gini nih. Misalnya nih kemarin itu dia turun. Kalau turun gini kelihatan bahwa orang-orang sedang jualan. Nah, misalnya teman-teman nanti masuk di market pemula. Pertama saran saya adalah belilah saham yang teman-teman ketahui gitu ya, atau teman-teman familiar dengan perusahaan tersebut. Kemudian kalau boleh belilah saham itu ketika dia sedang ada di support atau dia sedang ada koreksi gitu ya. Nah, kita masuk ketika dia ada volumenya gitu ya teman-teman. Nah, waktu itu saham BBRI turun, saya belum berani masuk ya. Waktu itu saya belum berani masuk di BBRI. Namun ketika dia sudah ada volume, saya kemarin itu masuk di sekitaran sini. Ketika dia koreksi di sini, saya masuk waktu itu di sini. Sekarang BBRI sudah naik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia pasti kan ada koreksi ya. Saham even ketika dia naik-naik itu, dia pasti ada koreksi gitu. Nah, kita memanfaatkan koreksinya gitu ya. Dengan volume yang segini besar, kemudian kalau teman-teman lihat di RTI gitu ya, banyak investor asing yang membeli saham BBRI, maka itu bisa menjadi acuan buat kita bahwa walaupun dia koreksi dan dana masih masuk banyak di BBRI dengan melihat RTI bisnis di investor chart, maka itu bisa menjadi panduan buat kita, alasan buat kita untuk entry gitu ya. Nah, misalnya gitu. Kemudian teman-teman sudah tahu mau entry di mana. Oke, kemarin saya entry di sini karena apa? Di sini adalah support gitu ya. Kalau kita tarik garis di sini,
Kita tarik garis. Di sini, ini adalah support. Kenapa? Sebelumnya dia sebelumnya dia pernah menjadi support kuat gitu ya, pernah support di sini gitu ya, sini, kemudian di sini, kemudian di sini dia resist ya, kemudian diturun gitu ya. Tapi kemudian dia menjadi support di beberapa waktu sebelumnya gitu. Nah, misal ini saya masuk di sini gitu ya teman-teman, maka trading plan saya adalah saya akan mencari resistnya dia gitu ya. Saya sudah buat di sini resist terdekatnya dia itu adalah di sini ya kan. Tadi pagi dia sudah sampai di 4010 gitu ya. Sampai di 4010 terus turun dulu gitu ya, mantul ke bawah dulu. Tapi saya belum jual karena apa? Karena masih ada dana yang masuk di investor chart di RTI bisnis gitu ya. Jadi maka planning saya adalah ketika asing atau investor asing masih terus-terusan beli, saya nggak akan jual. Saya akan jual nanti yang pertama apabila investor asing sudah mulai take profit. Take profit bisa kita lihat jika muncul nanti candle merah dengan volume yang besar. Misalnya kayak gini. Candlenya merah tapi nggak banyak, tapi dia maksud saya candlenya merah gitu ya. Dia volumenya ini lumayan besar ya. Maka ketika orang beli di sini, take profit di sini. Kemudian hari berikutnya ketika dia koreksi 2 hari, asing masuk lagi gitu. Maka saya masuk. Nah, ini nanti kapan saya jual BBRI-nya adalah satu ketika asing sudah selesai akumulasi gitu ya. Ketika asing sudah mulai jualan. Kita bisa lihat pastinya di investor chart apabila dia net sell-nya banyak gitu ya, maka saya juga akan ikut jualan. Nah, ketika saya sudah membuat resist di sini, maka saya akan buat resist berikutnya gitu. Resist berikutnya kan ada di sini, teman-teman. Resist berikutnya ada di sini. Nah, kita nggak tahu dia akan sampai di sini apa enggak gitu ya. Tapi kita sudah ada planning bahwa dia habis dari sini, kalau dia nge-break ini, maka dia akan sampai ke sini gitu ya. Maka yang akan dia tempuh adalah sini gitu. Baru nanti kalau ini udah nge-break, dia baru sampai sini. Nah, itu yang menjadi planning saya gitu ya. Jadi kapan saya jual BBRI-nya? Satu, jika asing sudah selesai mengakumulasi, artinya selesai beli gitu ya. Dia sudah selesai beli, maka akan kelihatan bahwa dia mulai jual, saya juga ikutan jual gitu ya. Nah, nanti misalnya nanti ada koreksi, misalnya di sini nanti ada candle merah gitu ya dengan jumlah yang besar, maka saya akan take profit dulu. Nanti saya akan tunggu lagi dia ada di mana. Support berikutnya kan kalau misalnya asing take profit atau banyak yang take profit, maka ini kan support berikutnya adalah di sini. Gitu ya, maka dia misalnya nanti ini pada take profit misalnya, maka dia akan membentuk yang namanya candle merah ya kan. Nah, saya akan tunggu jika saya akan masuk lagi ketika dia di 3.900 dan pastinya ada volume di sini. Atau teman-teman bisa lihat di RTI bisnisnya teman-teman. Apakah saham itu sudah dibeli lagi sama asing atau enggak. Misalnya contoh lain teman-teman kayak gini. Nah, Pegas juga waktu lalu saya beli. Nah, saya beli ketika dia nge-break, udah lama sih saya beli Pegas ya. Lupa saya di mana dia belinya. Gitu. Nah, tapi planning saya adalah saya keep Pegas ini udah agak lama teman-teman. Sebenarnya kalau ditanya berapa ininya, saya akan take profit di mana gitu ya. Maka yang terdekat saya mau take profit di sekitaran sini. Saya akan take profit di sekitaran sini bila asing sudah tidak lagi, misalnya bila asing atau investor asing itu mulai jualan, gitu. Maka saya ikut jualan.
lihatnya di mana gitu ya? Lihatnya di RTI bisnis. Teman-teman bisa lihat apakah asingnya net buy atau net sell gitu ya. Maka kalau dia net sell, saya juga ikutan jualan. Nanti saya akan entry lagi, saya cari nanti. Misalnya ini nih, dia nggak kuat ngebreak ini, misalnya teman-teman bisa nanti cari yang namanya support terdekatnya, bisa jadi di sini. Di sini ya. Support terdekatnya. Karena ini kan sedang uptrend ya, mulai uptrend dia sudah mulai ngebreak. Dia tadinya kan bearish ya, kemudian dia udah mulai uptrend gitu ya. Jadi teman-teman boleh masuk ke saham ini dengan memanfaatkan koreksi kecilnya gitu ya. Nanti kan ini pasti dia akan ada koreksi dulu gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk, cari dulu support terdekatnya, teman-teman. Di sini misalnya, kalau dia misalnya teman-teman belum punya saham Pegas misalnya, gitu ya, cari dulu supportnya jika dia tidak bisa melampaui garis ini. Pastinya dengan ada volume gitu ya. Jadi teman-teman tetap menjadikan RTI sebagai acuannya teman-teman. Gitu. Oke, itu dulu. Nanti 2 minggu atau minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan sampai di trading plan gitu teman-teman. Jadi kita akan lihat apakah dengan metode yang sudah kita pelajari, yang sederhana aja mencari support resist itu, kemudian belajar volume itu, menentukan uptrend atau downtrend, melihat uptrend apakah downtrend, kita bisa cuan apa enggak gitu ya. Nanti teman-teman saya akan ajari langsung dengan akun saya gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi sebentar teman-teman. Nah, garis tren gitu ya. Garis tren adalah garis yang berfungsi untuk menunjukkan arah tren. Nah, kalau teman-teman mau menggambar, cara menggambar garis uptrend gitu ya, hubungkan titik nilai harga terendah pada lembah-lembah yang terbentuk. Misalnya kayak gini. Kalau dia misalnya datangnya kan tadinya dari sini ya, teman-teman. Sebentar. Misalnya kan dia datangnya dari sini. Dia dari bearish dulu gitu ya, dari downtrend. Kemudian dia membentuk lower low. Kemudian di sini lower low. Nah, nanti dia kan membentuk higher high ya kan. Kemudian nanti dia koreksi dulu. Koreksi dia akan membentuk higher low. Nah, dia akan membentuk higher low di sini. Maka teman-teman adalah menghubungkan di sini lower low-nya ini dengan high low, high low, high low. Maka dia akan kelihatan bahwa dia sedang uptrend apa enggak. Tapi sebenarnya tanpa melakukan itu pun teman-teman sudah bisa lihat sebenarnya kalau misalnya gini. Nah, kalau bisa teman-teman lihat misalnya sebuah saham itu tanpa menarik garis pun kita sudah bisa melihat ya kan. Tanpa menarik garis pun ya secara gamblang udah kelihatan juga dia sedang uptrend apa enggak gitu ya. Jadi kalau kayak gini jelas dia di sini uptrend, downtrend gitu ya. Kemudian uptrend, downtrend, uptrend gitu. Jadi kalau boleh belilah ketika dia uptrend gitu ya. Jangan membeli ketika dia masih downtrend. Kalaupun dia teman-teman misalnya sahamnya sedang downtrend gitu, cari support kuatnya di mana. Habis itu lihat volumenya. Kalau volumenya oke, teman-teman bisa lihat di RTI, kita bisa masuk. Sama seperti case waktu
BBRI kemarin ya. Sama kayak BBRI kemarin, dia turun gitu, turun gitu kan. Tapi kemudian setelah dia turun, kita bisa melihat bahwa ada jumlah dana yang masuk di BRI melalui RTI bisnis, maka kita bisa masuk. Gitu teman-teman. Jadi jangan langsung cepat-cepat juga, misalnya ada saham bagus nih, misalnya Bank BRI lagi turun gitu. Jadi turun, kita nggak usah langsung lagi turun nih, lagi diskon gitu, nggak usah terlalu buru-buru juga langsung beli gitu. Ditunggu aja dulu sampai dia sampai misalnya ada candle hijau gitu, atau ada volume beli di teman-teman bisa cek di RTI bisnisnya gitu ya. Jadi jangan membeli, kalau dibilang jangan menangkap pisau jatuh gitu ya. Bisa jadi kan kita berdarah, gitu. Tapi biarkan aja dulu dia turun-turun sampai ke support kuatnya. Kemudian sambil teman-teman ngecek apakah dia sudah mulai dibeli oleh asing gitu ya, atau investor asing. Itu cara yang paling aman ketika teman-teman membeli saham gitu ya. Oke. Nah, kebalikannya kalau garis downtrend, ya kita akan menghubungkan titik-titik tertinggi di sini, low high-nya di sini yang di paling atas, pastinya dia akan, jika kita hubungkan gitu ya, kita hubungkan, maka dia akan membentuk yang namanya downtrend gitu ya. Jadi kita hubungkan lower low 1, lower low 2, lower low 3 gitu ya. Kayak ini misalnya, ini kita kita tarik garis ini, kita tarik garis dari sini ke sini. Maka itu, kalau ini kan kita tarik misalnya kalau uptrend bisa tarik garis ini juga nggak apa-apa. Yang high, maka dia akan membentuk garis uptrend. Kalau misalnya untuk downtrend, kita menarik garis yang ada lower low-nya gitu ya. Jadi kita tarik garis, dia akan membentuk garis downtrend. Oke, thank you. Terima kasih yang jadi admin. Makasih Bu, sorry. Kira-kira teman-teman sampai di sini ada pertanyaan nggak ya untuk menentukan uptrend atau downtrend atau menarik garis? Kalau misalnya kita summer up kayak gini, jadinya biasanya saham ya, tidak semua juga. Biasanya ketika saham sudah uptrend, naiknya, dia biasanya akan sideways dulu gitu ya. Kayak misalnya kayak pelari gitu ya teman-teman. Setelah dia lari gitu ya, maka dia akan ada namanya fase istirahat. Nah, fase istirahatnya ini bisa jadi melanjutkan larinya atau dia pulang ke rumah. Artinya turun gitu ya. Misalnya kita pelari nih, kita lari gitu ya. Kemudian kita istirahat nih, istirahat. Nah, kalau kita masih ingin melanjutkan lari, kita masih kuat, kita bisa naik lagi sampai ke atas ya. Tapi kalau kita udah gitu ya, pulang gitu. Jadi kita bisa jadi dia jadi downtrend. Jadi teman-teman pastikan bahwa, maksudnya teman-teman harus tahu bahwa ingat, saham tidak akan ada yang namanya naik terus gitu, enggak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah cuan gitu ya, cuannya misalnya let's say misalnya 10% atau tergantung apakah teman-teman akan keep dalam waktu panjang atau enggak, tergantung juga belinya di support atau di support atau enggak gitu ya. Nah, misalnya kalau misalnya teman-teman sudah punya trading plan, masuk di harga berapa, take profit di harga berapa, kemudian cut loss di harga berapa, maka ini akan membuat modalnya teman-teman akan cepat banyak gitu. Artinya teman-teman bisa konsisten gitu ya. Jadi akan
cepat dananya makin banyak. Karena apa? Misalnya teman-teman, karena kalau kita tidak take profit bisa jadi nggak jadi cuan. Karena apa? Kita mikirnya dia bakalan naik terus gitu ya. Kita mikirnya dia akan naik terus, kok naik terus. Nggak taunya ada koreksi. Yang tadinya cuan misalnya 10% bisa jadi nggak cuan gitu kan. Jadi kita harus merealisasikan cuannya kita dulu. Artinya kita jual aja dulu. Misalnya kalau sudah mencapai target profit teman-teman. Nanti masuk lagi kalau dia mengalami yang namanya koreksi. Gitu. Ada nggak ya yang mau tanya sampai di sini? Teman-teman, kalau tidak ada kita lanjut ke jenis-jenis candlestick. Sekarang market kita lagi hijau. Di sini udah nggak ada yang sudah semua ya bisa melihat membaca RTI bisnis ya, atau ada nggak sih yang masih belum bisa teman-teman? Itu supaya kalau masih ada saya ulang sebentar gitu, supaya nanti jangan sampai kita sudah nanti cara beli jual, belajar money management gitu, tapi masih ada yang belum bisa melihat membaca RTI bisnis. Ada nggak ya? Adakah? Tidak adakah? Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Kalau ada boleh di direct message, saya baca, nanti kita ulang sebentar gitu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada teman-teman, saya akan lanjutkan dulu. Kita belajar jenis-jenis candlestick, ya. Jenis-jenis candlestick, teman-teman. Di market itu kita juga bisa jual beli saham dengan memahami yang namanya candlestick gitu ya. Kadang-kadang saya juga tidak terlalu menarik-narik garis kayak gitu, cuma lihat candle aja, saya trading gitu ya. Jadi saya beli sahamnya dengan melihat jenis candlenya atau bentuk candlenya gitu ya. Kalau misalnya candlenya, candle kan ada banyak nih, kita akan belajar gitu ya teman-teman. Candlenya ada banyak, jadi dengan teman-teman mengetahui atau memahami arti dari candle itu apa, maka kita juga bisa trading dengan menggunakan candlestick sebagai acuan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi di luar gitu ya, tidak bisa pegang komputer, tapi kita pengen beli saham gitu ya. Jadi kita nggak bisa terlalu menggambar-gambar kayak gitu, kita bisa memperhatikan candlestick gitu ya. Nah, dari candlestick kita bisa tahu di market itu sebenarnya sedang apa gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada beberapa macam candlestick gitu ya. Jadi kita akan belajar satu-satu. Nah, yang pertama adalah candle bullish Marubozu gitu ya, teman-teman. Ini namanya candle bullish Marubozu. Candle ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau kayak gini maksudnya adalah, ini sebenarnya maksudnya candle ya teman-teman, cuma saya kasih garis aja, jadi datangnya dari sini, artinya dia akan turun ya, turun ke bawah, kemudian muncul candle ini. Jadi setelah dia fase downtrend gitu ya, dia ada di fase downtrend gitu ya, kemudian dia muncul candle ini, bullish Marubozu. Maka jika candle ini muncul, kemudian volumenya juga oke, teman-teman bisa lihat di RTI, money flow-nya oke. Maksudnya money flow itu artinya investor asing masuk membeli saham tersebut, maka probabilitasnya dia akan naik ke besok harinya itu gede gitu ya. Nah,
Ciri-cirinya itu maksudnya bagaimana? Yang pertama adalah bullish Marubozu adalah pola bullish reversal yang terdiri dari satu candlestick. Bullish Marubozu berwarna hijau. Jadi dia bullish. Bullish kenapa dia hijau? Karena dia bullish gitu ya. Kita sebut dia bullish karena dia hijau atau dorongan belinya kuat. Kemudian body candle-nya besar, jarak open ke close-nya jauh. Jadi body candle-nya ini besar, jarak dari open, kalau candle hijau kan di sini ya, open-nya di sini, close-nya di sini, ya kan? Open di sini, close-nya di sini. Jadi jaraknya ini dari open ke close ini jauh gitu. Jadi jauh, jadi tidak ada shadow atau atas atau bawah. Tidak ada kakinya di sini, teman-teman. Tidak ada kaki di sini, tidak ada kaki di sini. Maka ini adalah bullish Marubozu. Kemudian pola ini menunjukkan adanya dorongan beli yang kuat gitu ya. Posisi pola ini didahului dengan penurunan harga. Jadi pola ini menunjukkan hijau, artinya maka demand-nya kuat atau banyak yang beli gitu ya, lagi diminati gitu dia ya. Nah, kita menyebut dia bullish Marubozu jika dia pertama dia datangnya dari awalnya itu trennya adalah downtrend. Downtrend kemudian dia muncul candles ini terbentuk dari demand, maka kita menyebutnya bullish Marubozu. Nah, jika candle ini diikuti oleh jika candle ini volumenya oke, tidak ada di sini shadow-nya di sini, tidak ada shadow di sini, maka untuk naik keesokan harinya itu probabilitasnya, potensinya ya, tapi tidak 100%, tapi potensinya naik itu lebih besar dari candle yang lain gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi tidak 100% ya. Jadi tidak ada yang 100% di market ya. Nah, kalau ada bullish Marubozu, maka ada yang namanya bearish Marubozu. Pastinya ya, ada bullish pasti ada bearish gitu ya. Nah, bentuknya mirip tapi posisinya yang beda, warnanya beda. Nah, kalau dia tadi seperti itu. Nah, kalau bearish Marubozu adalah pola bearish reversal yang terdiri dari satu candlestick. Bearish Marubozu itu berwarna merah. Nih, berwarna merah artinya apa? Bahwa adanya dorongan jual yang kuat. Jadi dorongan jualnya kuat. Kemudian body candle-nya besar, jarak open ke close-nya jauh, gitu ya. Body candle-nya besar. Body candle-nya besar, sama kayak bullish Marubozu. Kemudian jarak ini open kan di sini ya teman-teman. Di atas kalau candle merah opennya itu di atas, jarak open ke close atau harga penutupan itu jauh gitu ya. Kemudian posisi pola ini didahului kenaikan harga, kemudian baru muncul candle ini. Nah, jadi maksudnya kayak gimana? Jadi jika misalnya teman-teman melihat bahwa teman-teman misalnya membeli saham di bawah, di support di sebelah sini misalnya kan, kemudian dia naik gitu ya, terus teman-teman masih keep gitu ya, masih keep sahamnya, masih hold sahamnya. Namun jika muncul candle seperti ini ya di perdagangan hari itu, mulai terbentuk candle kayak gini nih, besar, merah, kemudian nggak ada shadow-nya di bawah sini, jaraknya jauh gitu ya, maka kemungkinan hari esok itu turun gede gitu ya. Jadi kemungkinan hari esok itu gede ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya sahamnya udah cuan nih, udah floating gain atau cuan gitu ya, terus teman-teman belum bermaksud menjual gitu. Nah,
Ketika muncul candle gini, teman-teman harus mempertimbangkan itu lebih baik take profit dulu, jualan dulu, baru nanti teman-teman bisa masuk lagi seperti yang saya bilang, memanfaatkan ketika sahamnya sedang koreksi. Daripada teman-teman tetap hold gitu ya, udah beli di sini, udah cuan gitu, cuan berapa persen misalnya dari sini. Terus teman-teman nggak jual gitu, tetap keep gitu ya, padahal sudah punya trading plan gitu. Bisa jadi teman-teman nggak jadi cuan, bisa jadi dia turun ke bawah dan merah gitu. Jadi kita nggak jadi cuan. Jadi kalau masuk ke market, tentukan entry-nya berapa, kemudian take profit-nya ke berapa. Kalau misalnya dia nggak muncul candle kayak gini misalnya, atau dia cuma koreksi sedikit aja, candle-nya misalnya cuma merah kecil gitu ya, tapi volumenya masih hijau, kita nggak usah jual juga nggak apa-apa, karena masih pada dibeli gitu ya. Ya ada yang take profit mungkin di sini gitu ya, tapi kemungkinan dia masih akan ada potensinya naik ke atas. Oke? Nah, berikutnya adalah candlestick bentuk hammer reversal. Kalau kita bilangnya ini bentuknya seperti palu gitu ya. Ini gagangnya, kemudian ini kepala palunya gitu ya teman-teman. Nah, dia ada bentuknya dua, merah sama hijau. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa kakinya di sini panjang, jadi dia long lower shadow gitu ya. Kemudian opennya di sini, close-nya di sini. Kalau dia candle hijau gitu ya. Kalau candle hijau kan begitu ya, open di sini, close di sini. Tapi kalau misalnya dia merah, maka dia open sini, close di sini. Nah, pola ini bisa terdiri dari pola ini bisa dua warna ya. Bisa kalau saya buat kayak gini artinya dia bisa warna merah, bisa warna hijau. Jadi even merah atau hijau, kita akan tetap sebutkan dia adalah hammer gitu ya. Pola ini terdiri dari satu candle. Hammer bisa berwarna hijau atau merah. Body candle-nya itu kecil. Body candle-nya itu kecil. Atau jarak open ke close-nya dekat. Kalau misalnya dia ini hijau, maka di sini adalah open, di sini yang close. Jadi jaraknya itu nggak terlalu jauh gitu ya. Beda sama bullish Marubozu. Sementara kalau dia merah, dia di sini opennya sini, close-nya sini ya kan. Nah, jaraknya juga pendek gitu ya. Kemudian long lower shadow-nya atau kakinya ini lebih panjang dari bodinya. Kalau kita hitung ukurannya ini lebih panjang dari ukurannya dari open ke close gitu ya. Makanya dia bilang long lower shadow lebih panjang dari body. Kalau ada pun upper shadow sebaiknya kecil saja. Semakin panjang kakinya semakin bagus. Artinya ada dorongan beli yang kuat. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada candle seperti ini, kakinya panjang gitu ya, panjang. Ini artinya ada dorongan beli yang kuat. Misalnya ini ceritanya misalnya dia dari candle merah misalnya. Dia mulainya merah gitu ya. Terus dia langsung turun gini ke bawah, dia turun, tapi ketika dia sampai di bawah sini mungkin support kuatnya mungkin gitu misalnya ya, orang-orang mulai beli, maka ketika ada daya beli yang kuat sampai sini nih panjang gitu, maka ini bagus banget gitu ya, maksudnya ada price rejection untuk turun di sini. Jadi tidak dibiarkan dia turun ke bawah. Orang-orang pada beli, gitu ya. Nah, jika muncul setelah downtrend yang signifikan, jadi dia muncul setelah bearish yang panjang, gitu ya. Bearish yang panjang artinya
orang-orang pada jualan, maka ini muncul ketika orang-orang atau sudah ada yang namanya jenuh jual. Jadi udah selesai jualannya gitu ya. Maka orang-orang akan membeli. Jika seperti itu, maka potensi untuk naik di hari-hari ke depannya itu gede, gitu ya. Jika seperti itu dengan ininya makin panjang banget, maka potensinya naik di hari-hari berikutnya itu gede. Misalnya nih teman-teman bisa lihat di candle ini, gitu ya. Di Bank BBRI, teman-teman bisa lihat di sini dia tanggal 17 September gitu ya. Dia mulai panjang nih kakinya gitu ya. Dia mulai panjang gitu ya. Ada rejection, selalu sih dia ada rejection gitu ya, tapi dia tetap turun gitu ya karena belum selesai jualannya. Nah, di sini dia panjang banget nih kakinya. Yang ini panjang banget, artinya dia sudah jenuh jual. Orang-orang sudah mulai membeli saham ini karena dia sudah ada di support kuatnya gitu ya. Gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa kalau misalnya saham ini bukan hammer ya, ini doji gitu ya. Tapi kalau misalnya bentukan seperti ini artinya daya belinya kuat gitu ya. Orang-orang mulai membeli, mengkoleksi atau mulai mencicil membeli saham ini gitu ya. Seperti itu. Nah, hammer itu kan ada dua. Satu yang tadi itu hammer reversal, seperti ini, dia ekornya atau kakinya di bawah gitu ya. Ini yang namanya hammer reversal. Kakinya ada di bawah sini. Tapi kalau inverted hammer itu kepalanya, kakinya di atas gitu ya. Kakinya di atas. Nah, pola ini terdiri dari satu candle. Harus muncul di downtrend. Yang muncul di downtrend, tetap muncul di downtrend. Kemudian, inverted hammer ini boleh merah, boleh hijau gitu ya. Nah, body candle-nya juga jarak open ke close-nya jauh. Jadi misalnya kalau di sini open, di sini close gitu ya. Di sini open, di sini close. Kemudian kalau di sini kalau misalnya dia merah, itu bisa jadi kalau misalnya dia lebih harga hari ini lebih rendah dari harga kemarin gitu ya. Nah, di sini dia ada long upper shadow lebih panjang dari body. Ini long upper shadow-nya kalau kita hitung lebih panjang dari jarak sini open ke close. Nah, shadow ini menunjukkan bahwa adanya dorongan jual. Kemungkinan besar orang-orang masih khawatir gitu ya. Oh dia orang-orang masih khawatir dia masih akan turun gitu ya. Tapi kalau misalnya dia di penutupan itu volumenya masih banyak gitu ya teman-teman, dia masih potensi untuk naik untuk keesokan harinya. Karena apa? Logikanya dia kan habis downtrend gitu ya. Dia habis downtrend pasti harganya masih murah. Cuman orang-orang mungkin yang jualan di sini mungkin mereka bisa jadi satu scalper, hanya memanfaatkan kenaikan ini sampai sini saja. Bisa jadi masih tes ombak gitu ya. Atau bisa jadi mereka memanfaatkan jumlah kenaikannya cuma sampai segini saja gitu ya. Tapi yang kayak gini untuk potensinya masih naik ke depan itu beberapa hari ke depan itu masih ada jika volumenya ada gitu ya. Jadi teman-teman tetap harus lihat apakah volumenya ada atau enggak gitu ya. Jadi itu sangat penting sebelum kita entry. Kemudian ada yang namanya bullish harami teman-teman.
Oke, coba kita lihat untuk candle seperti ini. Oke, kita mau lihat misalnya di saham JTM ada nggak ya? Untuk misalnya di saham Pegas. Nah, misalnya kayak gini ya teman-teman, ini kan pertama Pegas ini sedang uptrend gitu ya, dia lagi uptrend. Nah, seperti yang saya bilang, kalau uptrend dia bisa ada koreksi minor gini ya, koreksi minor gini. Nah, kalau misalnya koreksi ini inverted hammer ya teman-teman, inverted hammer, tapi dia yang warna merah gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ketika dia sedang uptrend gitu ya, ketika dia sedang uptrend, kemudian dia ada koreksi dan ada inverted hammer kayak gini gitu ya, maka potensi untuk naiknya gede gitu ya, maka potensi untuk naiknya masih ada gitu ya, walaupun tidak 100% tapi ada gitu ya teman-teman. Pastikan tapi dia ada volumenya ya. Nah, kalau misalnya yang tadi yang hammer gitu. Nah, hammer. Ini hammer gitu ya. Dia datang dari downtrend beberapa hari. Hammer. Kemudian keesokan harinya 2 hari dia naik. Nah, kalau teman-teman yang paling bagus menurut saya ya. Saya paling suka kalau dia adalah hammer yang kayak gini. Yang kayak gini sih saya lebih suka ya teman-teman. Kalau misalnya dia habis downtrend, kemudian muncul yang kayak gini. Saya lebih suka yang kayak gini. Kalau ini bullish Marubozu, teman-teman bisa lihat bullish Marubozu yang ini ya. Ini dia habis dari downtrend, kemudian dia muncul candle yang panjang sekali seperti ini. Maka ini adalah contoh bullish Marubozu. Kemudian ini adalah hammer, hammer reversal. Kemudian kalau yang ini adalah inverted hammer. Ini inverted hammer. Kalau yang Marubozu yang bearish, misalnya dia habis naik ya. Sebentar ya, coba kita cari dia ada nggak ya. Nah, misalnya ini kan teman-teman, lihat, yang ini adalah bearish Marubozu gitu ya. Oke, dia datangnya kan memang bearish Marubozu itu kan datangnya ketika sahamnya udah naik, kemudian di sini terbentuk ini. Nah, ini membuktikan teman-teman bahwa tidak sepenuhnya juga gitu ya, 100% bahwa dia akan turun terus gitu. Kita harus perhatikan juga, kita perhatikan juga volumenya, gitu, volume di sini. Nah, di sini iya, dia turun nih, sampai ke support gitu ya. Sampai ke support dynamic supportnya di EMA 20 turun gitu, tapi dia pullback lagi, naik lagi ke atas gitu ya. Nah, disinilah pentingnya teman-teman. Yang pertama adalah menentukan yang namanya cut loss gitu ya. Kalau misalnya nih teman-teman beli di sini, beli di sinilah misalnya, terus naik gitu ya, muncullah candle bearish Marubozu gitu ya. Misalnya dia hari itu minus 3% gitu ya. Minus 3% misalnya. Kemudian misalnya teman-teman batas cut loss-nya adalah 5% gitu ya. Nah, ketika misalnya dia turun seperti ini, dia nggak sampai 5% misalnya. Maka teman-teman nggak usah langsung jual juga, karena kita berdasarkan trading plan kita gitu. Karena apa? Dia belum sampai kok 5% turunnya gitu. Jadi itu gunanya nanti teman-teman harus punya yang namanya trading plan.
Kalau misalnya nih, tadinya dia turun nih sampai 5%, ya kita cut loss aja gitu. Kita nggak tahu apakah dia akan turun, apakah dia akan naik. Yang penting nanti teman-teman punya yang namanya trading plan. Masuk di berapa, take profit di berapa, cut loss di berapa. Cut loss ini, jual rugi ini teman-teman tentukan batas berapa kerelaan teman-teman untuk menjual saham itu rugi gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan candle bullish Harami, saya pengen dong tanya satu-satu teman-teman. Misalnya Astra. Saya mau tanya ya satu-satu. Teman-teman, saya mau tanya dong supaya saya mau pastikan teman-teman sudah paham atau enggak gitu ya. Saya mau tanya yang namanya Lisette. Kayaknya saya baru dengar Lisette. Sudah nggak ada Lisette-nya. Coba ya yang kayaknya baru masuk kelas ini. Saya mau tanya namanya Michael Sudianto. Ada? Ya, halo Kak. Iya, Michael. Mau tanya dong. Tadi kita kan udah belajar bullish Marubozu, bearish Marubozu, kemudian ada inverted hammer sama reversal hammer gitu ya. Ini saya ulang sedikit, kamu bisa lihat. Nah, tadi ini kita udah belajar bullish Marubozu, kemudian bearish Marubozu, oke, kemudian hammer reversal, ya kan, sama inverted hammer. Hammer reversal, oke, ini hammer reversal sama inverted hammer, gitu ya. Maka ini candle di Astra Indonesia pada tanggal 13 April. Apa namanya? Inverted hammer ya Kak? Oke, inverted hammer. Oke ya. Kira-kira tadi ciri-ciri inverted hammer itu apa saja sih yang kamu ingat? Ada candle-nya ya di atas. Kayak di candle-nya atasnya ada kayak titik-titik gitu. Ada ininya, maksudnya ada kakinya ya? Iya, kaki-kaki. Oke. Kemudian apa lagi yang kamu ingat? Yang apa ya? Itunya nggak ada kakinya ke bawah, ada yang ke atas. Oke. Apa lagi? Satu lagi dong. Oh ya, hijau. Hijau, boleh. Satu lagi dong. Satu lagi. Ya ada loh yang paling penting. Satu lagi, dia datangnya dari downtrend, gitu ya. Yang paling penting adalah dia datangnya dari downtrend, gitu ya. Datangnya dari downtrend, ya benar. Tadi Michael bilang, ya dia ada upper shadow-nya. Memang inverted hammer itu kakinya adalah di atas, gitu ya. Kakinya di atas. Kemudian dia datangnya dari sini, downtrend dulu, kemudian dia nggak punya shadow bawah. Gitu ya. Thank you, Michael. Saya mau tanya, tunggu ya, saya cari dulu candle-nya. Udah nggak ya di sini? Oke, saya cari di sini dulu.
Oke, saya mau tanya yang namanya siapa ya? Jocelyn, ada Jocelyn. Ada Jocelyn? No? Ya, Kak. Oke, Jocelyn. Yang pertama saya mau tanya dong, menurut Jocelyn, UNPR ini trennya apa sih? Downtrend? Downtrend, ya, kelihatan ya. Dia langsung gini gitu ya. Oke, thank you. Yang berikutnya, pertanyaan saya yang berikutnya adalah, coba dong lihat candle yang ini. Gedenya. Bentar. Yang ini nih, tanggal 21 September 2021. Oke? Kira-kira namanya apa tadi kita belajar? Ini. Atau ini juga nggak apa-apa deh, ini juga boleh. Yang biar lebih kelihatan bentuknya. Yang tanggal 9 Juli. Itu dia. Ini 11 Juni. Apa namanya ini? Hammer. Hammernya yang mana? Reversal apa inverted? Coba kita lihat. Kira-kira yang tadi itu yang mana nih namanya? Ini bisa dibilang inverted atau reversal enggak? Reversal? Inversal ya. Walaupun di sini dia inversal ya teman-teman. Oke, dia habis turun kemudian dia naik. Tapi nggak semuanya selalu seperti itu ya teman-teman. Coba lihat di sini. Oke, di sini memang ada candle hammer gitu ya. Hammernya memang ada gitu. Tapi seperti yang saya bilang tidak semua 100% juga benar gitu ya. Lihat aja, habis di sini ternyata dia masih turun lagi gitu ya. Jadi tidak ada yang 100% benar, tapi probabilitasnya masih ada gitu ya. Kalau misalnya 100% benar, maka semua orang bisa kaya raya di market gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Thank you. Coba kita lihat lagi di saham. Sekarang saham BBNI lagi naik. Oke, saya mau tanya yang namanya Brandon. Ada Brandon? Brandon, ayo deh. Iya ada Kak. Oke, Brandon, mau tanya dong. Yang ini dong, Brandon. 30 Juni 2021. Candle apakah ini? Hammer ya Kak. Iya, hammernya yang mana? Yang reversal atau yang inverted? Reversal ya. Coba kita back ke presentasi kita ya. Oke, ini hammer reversal. Seperti ini. Posisinya dia dari downtrend dulu. Boleh hijau, boleh merah. Kakinya panjang. Kemudian inverted hammer. Bentuknya dari downtrend juga. Boleh hijau, boleh merah. Tapi kakinya panjang juga tapi ke atas. Oke. Nah, kalau ini mana tadi? Ini 30 Juni. Kira-kira candle apa dia jadinya, Brandon? Inverted ya Kak. Iya, inverted.
Karena apa teman-teman? Dia datangnya dari downtrend yang panjang gitu ya. Kemudian dia ada volume, mulai ada volume di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia bisa dari candle ini kan kita bisa lihat ya, di sini dia udah ada volume gitu ya, walaupun belum terbentuk candle yang bagus banget, tapi dia udah ada volume. Kemudian baru dia terbentuk inverted gitu ya. Nah, besokannya dia naik ya kan teman-teman gitu. Tapi kayak tadi yang di Unilever nggak maksudnya nggak nggak dengan mengikuti candle itu kita besoknya nggak hijau juga gitu ya. Makanya saya bilang tadi lihat dulu candlenya, volumenya gitu ya. Kita lihat dulu volumenya, kemudian kalau boleh jangan beli saham yang lagi downtrend gitu. Gitu ya. Kalau boleh, kenapa yang kayak gini nih? Dia di sini kan udah ketahuan bahwa dia udah ada volume beli gitu ya. Jadi untuk keesokan harinya juga masih ada, maka kita masuk di hari ini, kita bisa take profit di 2 hari kemudiannya, gitu ya. Nah, misalnya kayak gini nih, di sini nih, ini adalah reversal, dia habis turun, kemudian kita bisa masuk di sini, gitu ya, di hari kedua candle gitu. Jadi ada volume juga gitu, jadi kita masih bisa take profit di sini. Jadi kalau boleh teman-teman, kalau boleh belilah saham yang uptrend gitu ya. Jadi kita memanfaatkan koreksi-koreksi kecilnya gitu ya. Jangan beli saham yang downtrend. Terlalu beresiko. Gitu. Ada sih orang yang membeli saham sedang downtrend banget karena menurut dia adalah potensinya upside-nya gede gitu ya. Tapi nobody knows juga teman-teman kalau itu akan membuat kita cuan gitu ya. Saya mau tanya satu lagi ya sebelum kita move ke channel berikutnya. Misalnya apalagi ya BBCA coba ya. Coba saya mau tanya yang namanya ya. Oh, saya ingat. Bukannya ini Oreos saham luar negeri ya? Coba sebentar ya teman-teman. Kan sebentar ya. Misalnya Adaro coba ya. Adaro. Sekarang lagi hit banget. Saya mau tanya candle yang ini. Mati ini sebentar ya. Ini banyak ya teman-teman modelan candle gitu, jadi sebentar ya. Sebenarnya sih nggak perlu juga tahu namanya, yang penting tahu oh kok bisa kayak gitu, apa yang menyebabkan dia kayak gitu, itu yang lebih penting supaya teman-teman bisa memutuskan untuk entry apa enggak
gitu ya. Yang paling pentingnya adalah itu. Coba ini dulu. Sorry, intinya yang di luar negeri. Oke, saya coba pilihkan candle yang kalau dicari dia nggak nemu ya. Kalau nggak dicari nemu. Bentar ya kawan-kawan. Ini. No. Masih ada waktu ya, 5 menit. Sebentar ya, satu lagi ya. Mantap. Dia mau cari candle bearish marble tapi nggak ketemu. Oke, buka. Oke, satu lagi sebelum kita akhiri saya mau tanya sama yang namanya Eric Ricardo. Ada Eric? Ada Eric kah? No? Ya. Oke, Eric. Yang ini dong saya mau tanya candle yang mana tadi candle? Oh, candle yang ini. Oke, Eric. Ini candle apa, Eric? Atau ini deh, ini. Reversal. Sorry? Reversal. Hammer reversal. Iya, hammer reversal ya. Yang ini hammer reversal. Tadi dia bilang boleh kok ada sedikit, tapi sedikit aja ininya. Kepalanya gitu ya. Jadi yang paling bagus itu apabila kalau dia habis downtrend gitu ya, downtrend terus muncullah satu hammer. Maka itu seperti air di padang gurun gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat candlenya turun terus muncul hammer yang bagus, kakinya panjang, maka masuk di saham yang kayak gitu oke banget. Kemungkinan potensi untuk naiknya besok itu gede gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan lagi jenis-jenis candle. Saya kembalikan ke Bu Dwi.